Kok Siap. kita mau bahas saham laggards nih. Jadi sebenarnya view dari Ko Bernard sendiri, saham laggards untuk berbagai tipe teman-teman ya. Mungkin kalau yang trader nggak tertarik kali ngelirik laggards ya. Sekarang mungkin yang swing Yes. trader atau yang investor mungkin mulai mungkin atau udah bahkan. Yap. Nah, mau minta pendapatnya Ko Bernard nih dari sisi view-nya Ko Bernard sendiri, saham laggards nih bisa kita lirik sekarang atau nanti dulu aja gitu. Sebenarnya kan memang kita ngelihat ada beberapa sektor yang memang menurut saya itu indikatornya udah kemana-mana, tapi emitennya masih belum ada yang gerak kan. Contoh kan yang paling kelihatan kertas tuh, kertas pulpnya udah kemana-mana, emitennya barusan gerak juga baru akhir-akhir ini kan, setelah koreksi juga cukup tajam kan. Yang anehnya ketika pulpnya paling tinggi, mereka malah koreksinya cukup dalam sebelum akhirnya kena beberapa hari sebelum result ya, terutama INKP itu baru rally agak gede ya. Terus kalau kita lihat lagi sektoral yang agak laggard itu sebetulnya properti itu. Banyak juga yang nanyain, aduh properti ini gimana nih, nggak jalan-jalan nih, harganya situ-situ doang. Nah, kalau saya sih prinsip gini, sektoral laggard ini seperti yang Ci Alin bilang, memang kalau kita masuk ke sektoral yang laggard, itu kita nggak bisa berharap untuk intraday trading, untuk swing pendek, itu pasti nggak bisa. Karena biasanya barang-barang ini lebih menjanjikan untuk di long, dan ketika dia jalan, ketika dia dapat flow in, ya itu akan worth the wait gitu ya. Cuma kan memang contoh nih, kalau saya nggak mau ngikutin laggardnya, saya nggak mau nunggunya, bisa nggak waktu rally-nya doang? Ya bisa-bisa aja. Cuma biasanya yang emiten-emiten kayak gini, ketika udah jalan, itu kita ngejar aja takut biasanya. Contoh nih kayak properti lah. Properti itu kan kalau yang top 3-nya kan ada BSD, ada Sumarekon, ada JTRA. Itu kan market cap-nya relatif nggak terlalu gede kan. Sedangkan emiten properti ini kan yang bisa dimasukin fund juga terbatas. Paling ya cuma big three itu doang kan. Kalau yang lain-lainnya kan malah lebih kecil lagi. Jadi ketika fund itu udah arah flow-nya ke properti, itu pasti naiknya udah nggak bisa dikejar. Kayak gitu. Jadi Karena memang ringan banget gitu ya benar, untuk benar. naik Karena gitu. ringan banget. Jadi memang emiten-emiten yang model kayak gini ini salah satu faktor kenapa dia nggak bisa jalan karena memang belum ada market maker, market mover yang masuk. Yaitu salah satunya kan memang fund kan. Kayak gitu sih. Jadi ya memang kita harus bisa panjang sabar. Tapi kalau memang kita merasa bahwa ini nggak sesuai dengan profil resiko kita, profil investasi kita, ya kita ada banyak pilihan yang lain kok kayak gitu. Jadi nggak usah dipaksain, atau mungkin kalau mau masuk ya porsinya dikit aja kayak gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu sama Ko Bernard ya, apakah cukup sabar kita nunggu sampai dia jalan gitu. Sementara mungkin kita lihat sektor-sektor yang movers gitu ya. Wah, kok Yes, gak ada habis-habisnya nafasnya. Itu kan kayaknya selalu menjadi apa ya? eh, Perjuangan mereka yang istilahnya berani beli saat belum jalan sahamnya kayak gitu kan. ya, Kok. ya, ya. Mm-mm. Karena sebetulnya kalau boleh dibilang ya kayak Cole itu kan dihajar sideways dari akhir 2020 ya. Sebetulnya dari bulan 8, bulan 9 itu call-nya semua sideways kan. Dan call ini kan juga rata-rata market cap-nya kan kecil-kecil ya. Masih di belasan triliun waktu itu ya, masih di belasan triliun semua rata-rata gitu kan. Sama waktu itu juga nggak ada fund yang lirik, tapi ketika momentumnya pas, secara fundamental juga waktu itu mendukung, call-nya juga secara struktural bullish, ya langsung kayak istilahnya apa ya, kayak anjing yang biasa di lace, tiba-tiba listnya kelepas gitu kan. Kita mau ngejar juga waktu itu kan pasti banyak yang waduh ini beneran nggak ya call-nya, nanti pullbacknya dalam. Akhirnya apa, banyak yang ketinggalan, ada mungkin dari 1.100 orang baru berani makan di 2.000 gitu kan. ITMG mungkin dari 11.000 sampai 15.000 orang baru berani makan di berapa, 20 ribuan kayak gitu sih. Jadi memang beberapa sektoral ini karakternya memang kayak gitu, dan properti ini yang menurut saya juga karakternya juga kayak gitu kurang lebih lah. Iya. Kertas itu Sekarang juga pun hmm,
mungkin masih banyak yang tanya-tanya ya kok masih bisa nggak masuk saham-saham kayak coal kayak gitu kan karena kok kayaknya masih ada potensi upside potensial kayak gitu kan. Mungkin kita retail-retail dengan dana terbatas ngaturnya kan harus pinter-pinter ya. Pasti juga mungkin ada yang bertanya-tanya lebih baik tetap misalnya belum ada gitu ya misalnya. Kemarin kan takut-takut misalnya ngejar call. Sekarang udah apakah udah jenuh, apakah udah dipucuk, atau masih bisa jalan lagi, lebih naik gitu kan, pasti itu pertanyaan kita semua. Nah, baiknya nih kayak gimana Iya, sih kok kita ngatur-ngatur porsinya ini. Tadi kan kita juga nggak mau uang kita kebanyakan ketahan di saham yang masih laggard tadi kok. yap, Seandainya kita mau masuk. yap. Ya, kalau saya pribadi sih untuk view saya ke coal itu at least sampai Q3 itu bakalan masih bullish ya. At least dia akan stabil di level 250 ke atas. Bahkan break di bawah 300 pun kemungkinan masih akan berat. Tapi tantangannya itu nanti akan ada di Q4. Kenapa seperti itu? China ini kan udah mulai buka funding untuk tambang batu bara mereka. Nah, transmisi dari funding untuk jalan produksi ini kan at least butuh 6 bulan. Yang namanya mereka harus pesan alat berat lah, alat berat juga sekarang nggak gampang, harus rekrutmen, bla bla bla. Dan prediksi saya, China buka funding di bulan 5 ini untuk mengantisipasi winter. Jadi menurut saya sih, yang nanti mungkin orang bakal expect winter itu coal akan paling gila-gilaan, menurut saya justru menjelang winter, itu adalah peak dari coal. Jadi, nah, kalau kita mau masuk ke sektoral energi, terutama coal, itu masih boleh, tapi yang jelas kita harus punya trading plan yang jelas. Nggak bisa kita meleng terus didiemin gitu aja, kita harus punya stop loss yang ketat. Kalau udah posisi profit, kita harus punya trailing stop yang jelas, supaya apa ya, ini barang udah dipucuk nih, dan ini kan barang cyclical nih. Kan kita tahu karakter barang cyclical, ya kita nggak bisa ninggalin cycle-nya dia. Once dia cycle-nya udah selesai, selesai gitu. Ya seperti kita tahu tahun 2018 coal itu sempat peaking, begitu selesai selesai. ITMG dari 28.000 balik ke 15.000 waktu itu gitu kan. Terus mau ngomong yang lain pun semua half price gitu kan rata-rata. Jadi ya kita harus paham karakter dari masing-masing emiten lah. Kalau cyclical ya kita Oke. nggak boleh denial terhadap siklusnya dia gitu. Mm-mm. Oke. Udah ada beberapa pertanyaan di kolom komen. Tekim ENKP Yes. gimana kok harga komoditinya udah naik dari Ihsan Zu, Senada, Juliet Teraza 90 juga nanya kalau poultry sama pulp and paper prospeknya gimana ini poultry juga ya padahal ada sentimen kayak Singapura butuh ayam kita kayak gitu tapi kayaknya masih belum seperti ekspektasi kita apresiasi harganya Iya, gitu. iya. Jadi kalau kita pertama kita bahas pulp and paper dulu ya. Pulp and paper Mm-mm. ini kan sebetulnya dari bulan Januari Februari itu sebetulnya harga pulpnya itu kenceng, kenceng banget, dan baru reflect di emiten ini kan baru sekitar 1,5 minggu ya. Kembali lagi tema tahun ini kan semua wait and see melihat result. Jadi walaupun pulp and papernya kenceng, kemarin tuh sempat ada wait and see untuk kekhawatiran bahwa result di market leadernya Tekim dan INKP ini kurang bagus. Ternyata yang INKP kan laporannya uh, signifikan bagus, tapi Tekimnya kan so-so ya, nggak istimewa lah dalam artian seperti itu. Nah, ini sendiri yang ditunggu oleh para pelaku pasar saat ini sebetulnya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang apa, saat ini tuh sektoral-sektoral yang laggard itu lebih ke arah mereka ini mau lihat proving ini dengan kondisi faktor pendukungnya bullish, apakah mereka tercermin nggak di laporan keuangan. Kayak coal, sebagian besar kan tercermin, tapi begitu nggak ada yang nggak tercermin, contoh kayak kontraktor batu bara tuh Doit, langsung hukumannya kan signifikan banget kan oleh market. Jadi memang temanya tahun ini lebih ke arah siapa yang perform akan dapat flow, siapa yang nggak akan perform pasti akan dibuang gitu. Jadi memang marketnya agak kejam 2022 ini kayak gitu. Dan untuk Oke, sektor jadi poultry, marketnya show me the money kayak gitu ya. Kayak nggak bisa lagi pakai sentimen-sentimenan kayak kemarin-kemarin tahun 2021 kali ya.
Yes, yes. Kalau 2021 itu kan itu eranya apa ya? Kesentil dikit jalan gitu kan. Jadi Iya, 2021 itu kan betul. memang uang murah kan. Mau ditaruh di bank juga, mau ditaruh di bank, dikasih deposito juga cuma 1-2% gitu kan. Ya akhirnya apa? Dibuat modal kerja juga nggak bisa, bisnisnya belum balik. Ya akhirnya apa? Ada sentimen dikit dapat inflow, ada sentimen dikit dapat inflow. Tapi sekarang kan kondisinya beda. Sekarang pembandingnya banyak obligasi-obligasi yang market value-nya udah di bawah 100 sehingga memberikan yield yang di atas 6-7% gitu kan. Baik itu mau government bond ataupun bond swasta. Nah, dan market realnya, kita ngomong real marketnya juga udah mulai jalan. Jadi ya pembandingnya sekarang banyak. Jadi kita nggak bisa hanya berharap dengan 1-2 sentilan market itu akan jalan. 1-2 sentilan berikut pembuktian itu yang akan membuat emiten itu jalan. Nah, kalau hubungan sama ayam nih, terus terang ayam kemarin saya lihat potensinya begitu saya lihat berita tuh. Saya lihat berita banyak stall-stall di Singapura ada tutup chicken chicken rice-nya, saya langsung cari tahu itu kenapa. Oh, ternyata dari Malaysia ada ekspor ban. Yang awalnya cuma ekspor ban ayam hidup, berakhir dengan ekspor ban semua produk unggas, termasuk nugget dan sosis seperti itu kan. Nah, otomatis dan itu kan pasti produk pengganti paling dekat siapa? Ya yang punya produk ekspor ya Cepin dan Java. Dalam hal ini ya walaupun Java juga belum terlalu gede porsi ekspornya, ya pasti akan ketiban demand ya dari negeri tetangga ya dengan kapasitas yang mereka miliki. Jadi apalagi waktu itu kemarin awal sentimennya juga harga masih di bawah, harganya bagus banget, dan baru kemarin Jumat akhirnya ada flow gede banget masuk. Nah ketika flow itu masuk, seperti yang tadi saya bilang, awalnya yang Java jongkok di 1.300-an tiba-tiba bisa naiknya 5% gitu kan. Itu kan bukan hal biasa untuk Java sebetulnya. Kayak gitu. Jadi ya memang kalau beberapa emiten yang laggard ini sebetulnya hanya satu yang ditunggu, momentum. Begitu momentum itu dapat, mungkin kita mau ngejar aja agak takut gitu kan. Jadi ya antara kita beli sedikit nyandal dulu, atau ya memang kalau kita memang merasa buy and hold itu adalah style kita, ya nggak apa-apa, kita seeding aja dulu. Seperti itu. Oke. Nyandal yang titip sendal yang baik nih gimana nih kok yang disarankan oleh Ko Bernard? Ya kalau nyandal itu sih bayangan saya ya, at least kita punya maksimal 3-5% lah dari kita punya porto gitu kan. Karena bayangan saya kan kalau kita nyandal ya 3-5% cukup lah. Karena satu porto itu bagi saya maksimal itu 10-15 emiten. Jadi ya porsinya kan plus minus. Kalau porsi serius kita bisa kasih belasan persen, maksimal 25%. Kalau yang porsi yang nyandal ya antara 3-5% itu, bahkan kalau yang emitennya kecil-kecil ya 1-2% pun tidak apa-apa gitu. Oke, cicil beli aja dulu kayak gitu ya. Nah, Iya, kalau itu misalnya sih. untuk emiten-emiten lagar nih, Ko Bernard, apakah lebih baik kita ambil lapis satunya aja atau kita justru ambil yang lebih kecil market cap-nya nih? Misalnya kertas-kertasan. Selain yang duo bersaudara Tekim dan INKP kan juga ada kan lapis berikutnya lagi yang lebih harganya lebih Yes, yes, murah. Nah, yes. iya iya. Gimana nih kok? Termasuk juga yang ayam-ayaman kan tadi Kalau core-nya saya Cepin pribadi, Java, tapi juga ada yang lebih ya, kecil lagi. ya Iya. benar-benar. Ah, kalau saya sih satu sisi saya lihat juga yang second linernya ini punya potensi segede yang first linernya enggak. Karena kadang gini, first linernya ini memang eh, angka juga mendukung gitu kan. Result juga mendukung. Kadang second linernya ini kan nggak punya nilai yang sama seperti first linernya. Jadi kalau saya pribadi, first linernya saya yang nyandal, second liner ini yang posisi saya yang ikut ombak. Jadi ketika first linernya udah gerak dan second linernya belum gerak, saya akan nambah porsi di second linernya gitu kan. Tapi kalau memang dari posisi second linernya ini prospeknya memang berbeda dari first linernya, contoh nih ayam ini kan yang second liner ada yang memang
kinerjanya bagus, ada yang kinerjanya menurut saya kurang ya. Nah, kalau kita maksain untuk beli second liner yang kinerjanya kurang, ya kan bisa jadi nggak ikut gelombangnya gitu kan. Sama kayak properti lah. Properti kan, ya kita tahu top 3-nya BSDE, SMRA, GTRA. Kalau first linernya bagus, yang second liner yang kurang lebih akan sama-sama bagus ya pasti akan jalan lebih kenceng. Tapi kalau kita cari second linernya itu properti yang mungkin resultnya madesu ya, kita bisa jadi malah salah pilih kereta gitu kan. Jadi kalau memang kita nggak terlalu pandai untuk stock pick, kita nggak terlalu pandai untuk melihat deep down ke emiten, ya kita pilih yang first linernya aja. Nggak usah FOMO sama yang second linernya. Oke, Kayak gitu. first liner ya. Oke, kok ini cukup Iya, banyak yang nanya di kolom komen, kita jawab satu-satu ya. boleh. Untuk tadi udah dijawab poultry sama pulp and paper. Sawit-sawitan ini termasuk laggards nggak sih? Karena kan komoditasnya naik, tapi sahamnya kok kayaknya kurang maksimal nih. Mungkin gini ya, semua yang terlalu overly regulated by government itu kecenderungannya laggard. Ya dalam hal ini CPO ini kan yang barusan juga ada larangan ekspor seperti itu, dan ya walaupun kita udah expect bahwa itu akan dibuka dalam waktu sebulan, tapi kan itu cukup mengganggu ya. Walaupun itu tujuannya untuk membuat jerah masalah ekspor minyak goreng yang lebih diutamakan daripada pemenuhan demo, walaupun demonya sebetulnya udah penuh kan. Cuma kan ada penyelewengan inilah menurut saya, penyelewengan distribusi lah. Nah, hal-hal ini kan yang menjadi pemberat untuk sektor CPO. Nah, kalau saya sendiri sih CPO ini saya benar-benar selektif sih. Saya benar-benar selektif ke emiten yang benar-benar cukup bisa dimasuki oleh fund, yang bisa digerakkan oleh fund. Karena istilahnya ya kita yang first linernya lah. Karena kalau yang second linernya saya kok terlalu betting ya. Jadi kalau first linernya mungkin saya Ali, LSIP, itu saya masih oke lah. Dengan posisi entry yang pas, masih oke. Yang second liner yang paling mungkin saya pertimbangkan itu cuma TAPG. Seperti Oke, itu. iya siap. Baiklah kalau kayak gitu. Nah, untuk rokok ini juga kan overtly regulated ya. Benar, benar. Kayaknya mungkin banyak Makanya juga yang mengharapkan rokok bisa jalan setelah UNVR yang sekian lama downtrend jalan gitu. Tapi kayaknya masih belum signifikan banget juga nih kayak pergerakannya. cuma one thing yang paling bagus yang saya amati dari emiten rokok ini HMSP. Itu Mm-mm. ada akumulasi yang menurut saya cukup signifikan ya di HMSP. I don't know what will happen, cuma kayaknya sih akan ada sesuatu berita bagus yang menyusul melihat dengan akumulasinya segitu luar biasanya. Jadi sorry to say, Gudang Garam ini belum memiliki akumulasi sebagus HMSP. Dan memang price action-nya kan juga kelihatan HMSP lebih bagus daripada Gudang Garam ya. Seperti itu. Jadi ya memang benar, yang overly regulated, mau CPO lah, mau rokok, itu kebanyakan orang jadi takut untuk masuk. Karena some shit might happen dan kita nggak tahu kapan gitu kan. Ketika contoh lah rokok, anytime kayak kapan hari HMSP udah rally sampai 1.600, tiba-tiba cukai naik. Langsung glosor 1.100 gitu kan. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa expect gitu kan. Jadi ya mungkin banyak orang yang juga nggak merasa nyaman untuk nyimpen barang-barang yang overly regulated sih. Seperti itu ya. Oke, itu bisa jadi catatan juga ya. Nah, Iya, kemudian tadi sawit udah kita bahas, rokok-rokokan udah. Tadi ada yang nanya semen-semenan dan oil and gas. Nah, kalau oil ini sebenarnya harga komoditasnya juga udah naik, tapi kita juga saham saham yang oil related nggak terlalu gimana-gimana banget nih. Gimana nih kok? nah kalau oil sih saya lihatnya gini ya. Sebetulnya kita itu proxy emiten yang benar-benar oil itu kan kita nggak punya ya. Elsa sendiri itu kan Mm-mm. lebih ke arah untuk eksplorasi ya.
Terus kalau kita ngomong Medco, Medco memang oil yes. Cuma dari historical, dia ini harga emitennya nggak pernah bergerak oil, tapi lebih ke arah karena ada corporate action di Medco-nya yang menyebabkan harganya bergerak.